Hai teman-teman, saya Fahira Nurfadilah. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Materialitas merupakan pertimbangan utama bagi auditor untuk menerbitkan laporan keuangan yang tepat. Materialitas adalah besarnya kesalahan penyajian secara individu atau jika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat para pengguna berdasarkan laporan keuangan. Oleh karena auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan salah disajikan secara material, maka auditor harus memberitahu klien mengenai kesalahan penyajian yang mereka temukan supaya dapat dilakukan koreksi. Apabila klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangannya, maka auditor harus menerbitkan laporan auditor dengan opini modifikasi tergantung pada tingkat materialitas kesalahan penyajian tersebut. Dalam kerangka pelaporan keuangan, seringkali dibahas mengenai konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa 1. Kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut secara individual diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan. 2. Pertimbangan mengenai hal-hal yang material bagi para pengguna laporan keuangan didasarkan pada kebutuhan informasi keuangan umum yang diperlukan pengguna sebagai sebuah grup. 3. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan menghitungkan kondisi sekelilingnya dan dipengaruhi oleh ukuran atau karakteristik kesalahan penyajian atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, materialitas dan risiko audit. Konsep materialitas diterapkan auditor dalam tahap 1. Perencanaan dan pelaksanaan audit. 2. Pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam audit dan dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi atau jika ada terhadap laporan keuangan. 3. Perumusan opini dalam laporan auditor. Dalam konsep ini, auditor memperoleh keyakinan yang memadai dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit sampai ke tingkat serendah mungkin yang dapat diterima. Risiko audit adalah risiko auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah disajikan secara material. Ada juga risiko audit adalah fungsi dari risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Risiko kesalahan penyajian material adalah risiko laporan keuangan salah disajikan secara material sebelum audit. Sedangkan risiko deteksi adalah risiko di mana prosedur yang dilakukan auditor untuk menurunkan risiko audit sampai ke tingkat serendah mungkin yang dapat diterima tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian yang ada dan mungkin material, baik secara individu maupun agregat dengan kesalahan penyajian lainnya. Selanjutnya, materialitas dalam konteks audit. Materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan audit tidak selalu menentukan batas minimum penentuan imaterialitas kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Kondisi yang berkaitan dengan kesalahan penyajian dapat menyebabkan auditor untuk mengevaluasinya sebagai material meskipun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah batas minimum materialitas. Auditor tidak mungkin merancang prosedur audit untuk mendeteksi kesalahan penyajian material hanya berdasarkan karakteristiknya.
Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melibatkan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan atau termasuk pengungkapan kualitatif yang kesalahan penyajiannya mungkin material. Materialitas dalam perencanaan audit. Sebelum ke langkah-langkah tersebut, ketika menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Jika dalam kondisi spesifik entitas terdapat satu atau lebih kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang kesalahan penyajiannya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan dan diperkirakan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka auditor juga harus menetapkan tingkat materialitas untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Nah, untuk menentukan materialitas, auditor melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Menentukan materialitas untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. 3. Menentukan materialitas kinerja. Revisi terhadap materialitas selama audit berjalan. Auditor itu harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan jika relevan, tingkat materialitas untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Ketika menyadari adanya informasi selama audit yang menyebabkan auditor harus mengubah nilai rupiah yang ditetapkan di awal audit. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan jika relevan, tingkat materialitas untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu mungkin perlu direvisi sebagai akibat adanya perubahan kondisi yang terjadi selama proses audit. Misalnya, keputusan untuk melepas bagian bisnis yang signifikan, adanya informasi baru, atau perubahan pemahaman auditor atas entitas dan operasinya yang diperoleh selama melakukan prosedur audit lanjutan. Sebagai contoh, jika selama audit ditemukan bahwa hasil keuangan aktual kemungkinan berbeda secara substansial dengan hasil keuangan yang diperkirakan di awal audit, untuk menentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor harus merevisi materialitas tersebut. Apabila auditor menyimpulkan bahwa materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan jika relevan, tingkat materialitas untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditetapkan di awal audit sudah tepat, maka auditor harus menentukan apakah perlu merevisi materialitas kinerja dan apakah karakteristik, timing, dan lingkup prosedur audit lanjutan masih sesuai. Dokumentasi. Auditor harus memasukkan nilai rupiah berikut ini beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk penetapan nilai tersebut dalam dokumentasi audit. 1. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Bila mana relevan, tingkat materialitas untuk kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. 3. Materialitas kinerja. Dan 4. Revisi terhadap poin 1 sampai 3 selama audit berjalan. Glosarium. Ada materialitas dan ada materialitas kinerja.
Untuk materialitas adalah besarnya kesalahan penyajian secara individu atau jika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat para pengguna yang mengandalkan laporan keuangan. Dan untuk materialitas kinerja adalah nilai rupiah yang ditetapkan auditor kurang dari materialitas laporan keuangan secara keseluruhan untuk menekan serendah mungkin penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian untuk sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.